Penampakannya gimana? Oke ya. Baik, untuk pemeriksaan urin, saya rasa untuk kalian yang semuanya memiliki ijazah dari SMK Analis tentu hal yang tidak asing, dan juga bagi yang sekarang sedang bekerja, mungkin ini merupakan rutinitas harian yang dikerjakan. Ya, kita akan mengulas lagi hanya sekedar untuk apa ya? Untuk memenuhi kewajiban saya harus mengajarkan ini gitu ya, tapi mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat, merefresh kembali bagi yang kemarin sudah agak lupa-lupa gitu ya. Yang jelas untuk materi praktikum urinalisa bahkan sampai pada akhir 2 minggu lagi itu semuanya merupakan bahan yang nantinya akan diuji kompetensi nasional kan di akhir masa studi ya. Jadi nanti di semester 6 ketika berakhir kalian harus uji kompetensi nasional. Kalau itu kalian menjalani dengan baik dan lulus dinyatakan kompeten, nilai akademisnya juga mencukupi, maka kalian baru dinyatakan lulus sebagai dari mahasiswa P3 analis dan berhak untuk wisuda mendapatkan ijazah. Jadi mohon untuk materi-materi seperti ini jangan sampai menjadikan hanya bantalan ketika tidur atau menjadikan catatan ya. Tapi tetap harus diingat karena prosedur-prosedurnya harus dihafalkan ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama di tahun ini juga kita akan bertemu di laboratorium. Didoakan saja ya, Omikron itu tidak menempel pada diri kita dan hanya menjadi ya, bukan Omikron ya. Gitu ya. Jadi seperti kita tahu bahwa spesimen urin yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium itu ada urin sewaktu ya. Urin sewaktu yang sewaktu-waktu dibutuhkan kita kemihkan. Tapi ada juga urin pagi ya. Jadi urin yang pertama dikeluarkan pagi hari setelah bangun tidur. Jadi begitu bangun tidur kencing itu namanya urin pagi, dan tentu saja karena ini semalaman tidak dikemihkan maka dia menjadi lebih pekat daripada ketika kita misalnya siang hari atau jam 10, jam 11 gitu ya kita berkemih gitu ya. Dan urin ini sangat baik untuk pemeriksaan sedimen ya, juga untuk tes kehamilan dan juga untuk pemeriksaan protein. Ada juga yang dikatakan sebagai urin puasa ya, yaitu urin yang dikemihkan setelah pasien berpuasa minimal 8 jam. Biasanya dibutuhkan untuk pemeriksaan pada penderita DM ya, yang kontrol rutin kalau dokter ingin melakukan pemeriksaan tidak hanya darah tapi mungkin juga pemantauan lewat urin, jadi bisa menggunakan urin puasa atau untuk hal-hal yang lain yang memang dibutuhkan oleh dokter. Nah, untuk urin postprandial ya sama sebenarnya dengan kalau kita darah 2 jam PP itu ya diambil dalam waktu 2 jam setelah makan ya. Dan ada juga urin tes toleransi glukosa, dan urin ini harus dikumpulkan dari waktu puasa setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan setelah pemberian 75 gram glukosa itu untuk dosis dewasa dan itu secara oral pemberiannya. Atau urin 24 jam ya ditampung selama 24 jam. Nah, urin 24 jam ini dibutuhkan juga untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan fungsi ginjal, yang mana tentu saja kalau misalnya di antara kalian nanti mau melakukan pemeriksaan untuk penelitian, misalnya membutuhkan urin 24 jam, itu saya menyarankan gunakanlah pasien rawat inap yang bisa ditampung urinnya dalam waktu 24 jam. Bukan orang sehat, misalnya mahasiswa gitu. Bukan tidak bisa, tapi misalnya contohnya aja, misalnya boleh nggak minta urinnya untuk penelitian? Boleh sih kalau sewaktu, tapi kalau 24 jam, maksud saya harus
menteng-menteng urin, terus kamu diberikan ke kamu atau kamu nungguin saya, terus kamu ngikutin saya kalau pipis ditampung, gitu ribet banget ya selama 24 jam. Jadi ini harus dipikirkan seandainya pada saat nanti kalian itu penelitian menggunakan urin 24, menggunakan pemeriksaan yang membutuhkan urin 24 jam, tolong diperhatikan bahwa ini yang harus dilakukan agak tidak mudah bagi seseorang yang sehat dan beraktivitas ya, kecuali kalau misalnya Mbak Putri di rumah aja setiap kali kencing ditampung itu bisa ya, tapi kalau orang beraktivitas sulit ya. Untuk urin kateter, nah ini dilakukan pada saat bisa ditampung melalui kateter, jadi pada pasien rawat inap ya, seperti itu. Jadi silakan saja misalnya pada saat pembuatan KPI nanti ya bisa dicermati kira-kira materi pemeriksaannya apa, membutuhkan spesimen berupa apa gitu ya. Baik, nah untuk syarat penampungan urin tentu saja harus, maksudnya berdinding kuat itu dia harus tidak merembes ya, kan tidak bisa dimasukkan dalam kotak kardus gitu ya, kan dia berpori besar sehingga nanti merembes keluar, nggak boleh ya, dan juga harus kedap air ya, bersih tentu saja dan kering ya, karena kalau kotor itu juga akan mengkontaminasi, juga kalau basah airnya misalnya kena air itu akan mengkontaminasi, dan sebaiknya bertutup ya supaya aroma dari urin itu tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Dan kalau penampung itu dibutuhkan untuk biakan, tentu saja harus steril ya, yaitu untuk pemeriksaan bakteriologi ya, itu harus steril. Nah, pengawet urin. Nah, ini juga pengawet ini ada banyak. Ya, kalian bisa baca itu ada banyak sekali pengawet-pengawet urin yang bisa digunakan untuk membuat parameter yang ingin diperiksa itu stabil. Nah, ini bisa kalian nanti kalau di semester 5 mendapatkan mendapatkan pembagian bimbingan KTI ternyata ada di bidang klinik, kemudian kalian kemudian melakukan proses pengawetan. Ini mohon untuk bisa diperhatikan ya, mohon untuk bisa diperhatikan masing-masing itu apa gitu, masing-masing itu gunanya untuk apa. Nah, ini untuk PR kalian ya. PR kalian, silakan kalian mencari informasi yang berkaitan dengan pengawet urin. Misalnya toluen untuk apa, timol untuk apa, formaldehyde untuk apa. Ini silakan menjadi PR kalian, ya, menjadi PR kalian nanti untuk kalian pelajari sendiri. Supaya ketika kalian membaca, kalian ada ide besok yang akan datang, kira-kira apa yang bisa saya kupas ya kalau saya bikin KPI nanti, seperti itu ya. Kalau saya membaca gini, saya bisa ada ide tentang pengawet urin ini dan itunya gitu. Nah, Mas Mbak, boleh deh disimpan apa yang saya katakan, bahwa kalau nanti kalian ada bimbingan dengan saya, ingatkan kembali tentang PPT ini ke saya. Bu, saya bimbingannya itu punya klinik, saya mau menanyakan, ada ide yang mungkin bisa kita diskusikan tentang pengawet urin untuk saya penelitian. Gitu ya, saya nggak akan ngomong, tapi saya ada ide-ide seperti itu. Jadi silakan nanti kalau kalian menjadi bimbingan saya. Ya. Nah, pemeriksaan urin itu dibagi berbagai macam, ada pemeriksaan urin rutin ya. Nah, biasanya itu untuk urin rutin dibagi 3, yaitu pemeriksaan makroskopis, ada pemeriksaan kimia urin, itu ada glukosa, ada protein, juga ada pemeriksaan mikroskopis atau sedimen. Di mana untuk pemeriksaan makroskopis itu ada bau. Tentu saja sebaiknya kita melakukan dengan membawa urin melalui tabung reaksi alatnya ya. Jangan misalnya ada pasien bawa urinnya
karena dia belum datang ke laboratorium sehingga tidak diberi urin, maka hasilnya di kantong gitu, di kantong plastik terus dibawa gitu ya, sebaiknya masukkan di dalam tabung ya. Kemudian kurang lebih 2/3 tabung dimiringkan, dibebaskan pakai tangan gitu ya, dicium baunya gitu ya. Kalau bau normal tentu saja khas ya, karena di situ ada kandungan sedikit amonia. Jadi amonia akan berasal dari asam amino ya, asam amino yang didapatkan dari protein. Ketika protein sampai difused diproses menjadi asam amino, maka sampai ke bagian kantung kecil dia bisa berubah menjadi amonia yang kemudian akan keluar. Itu yang menimbulkan bau khas urin. Orang bilang, kalau orang Jawa kan bilang, baunya pesing gitu ya. Nah, kalau terlalu kuat baunya, pesing banget gitu ya, aduh bau urinnya kuat banget sih, itu mungkin dikarenakan ada perombakan urium. Jadi di sini ada kandungan urin yang sangat tinggi pada pasien. Tentu saja kalau kandungannya tinggi, tentu saja ada indikasi apakah di dalam badan pasien tersebut, indikasi gangguan penyakit apa gitu ya. Ini bisa kalian cari informasinya untuk bisa mendapatkan ide. Besok kalau penelitian kimia klinik itu bisa menggunakan ini ya. Dan atau urin yang dibiarkan ditunda pemeriksaannya tanpa pengawet, ini dia bisa baunya lebih keras dikarenakan ada perombakan dari bakteri yang ada di dalam urin tersebut. Ya. Kemudian bau seperti buah atau aseton biasanya itu pada penderita diabetes. Jadi pada penderita diabetes itu ada bau khas, ya bau badannya aja khas bahwa orang ini menderita. Jadi ada aroma yang memang khas dari penderita diabetes itu termasuk di dalam urinnya juga seperti itu, ya. Terus bau busuk biasanya karena perombakan zat protein. Nah, kalau menemukan urin yang baunya sangat busuk, nah bisa tuh kita melakukan pemeriksaan parameter yang lain. Ya. Kemudian warnanya tentu saja dari urin yang kita masukkan di tabung tadi, ya, terus dilihat pada cahaya terang, ya, bisa aja dengan menggunakan sinar matahari, tetapi yang jelas pada cahaya yang terang itu bisa pakai lampu, ya, lampu apa namanya, LED atau lampu neon gitu ya. Itu bisa. Terus dilihat kalau hanya kuning muda sampai kuning tua itu ya normal saja. Tapi kalau misalnya itu warnanya kok agak kehijauan ya, nah biasanya dikarenakan ada kandungan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien atau juga karena bakteri ya. Terus kalau merah itu biasanya karena ada hemoglobin ya. Bisa juga karena ortoporfirin atau portobinin yang seharusnya tidak ada di dalam urin ya, karena kondisi pasiennya sedang tidak sehat, mengalami gangguan di dalam fisiologisnya, maka dia bisa menimbulkan warna merah pada urin ya. Atau lebih merah lagi atau lebih ke arah kecoklatan itu dikarenakan bilirubin, rinopin dan portobinin ya. Nah, ini bisa pada penderita tertentu. Nah, ini bisa kalian, ini semua bisa kalian kalian kaji pada saat nanti kalian membuat KPI. Ya. Masih banyak hal ini belum dibuat suatu kondisi menjadi karya tulis ilmiah dari mahasiswa yang selama ini saya baca. Ya, sekali lagi kalau saya sengaja tidak, ini bisa untuk penelitian ini enggak. Kalau di sini, tetapi kalau kalian menjadi bimbingan saya, nanti kalian boleh mengingatkan saya ketika kalian mengatakan ibu tentang PPT ibu atau yang tentang materi ini, itu boleh silakan. Ya, kita diskusikan. Tapi ini bisa menjadi PR kalian. Apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan ketika saya menemukan ini di tempat saya bekerja misalnya. Ya, nanti bisa bau-bau saling bekerja sama antara yang belum bekerja dengan yang sudah bekerja untuk penelitian bersama-sama dalam satu bimbingan satu dosen. Ya. Kemudian kalau untuk keperluan, ya
hampir sama, jadi satu tabung itu kalau dimasukkan urin 3/4 tabung itu bisa untuk bau, bisa untuk warna, bisa untuk melihat keperluan, ya, bahkan bisa untuk pH. Nah ini tentu saja kalau normal itu jernih ya, atau sedikit agak keruh. Kalau misalnya kencing urin pagi itu biasanya agak keruh, tapi kalau sudah seperti ini, saya misalnya dari tadi pagi saya sudah minum sekitar 3 gelas air gitu, tentu saja kalau saya berdiri sudah lebih jernih daripada ketika saya bangun pagi, ya. Kalau abnormal itu tentu saja ada keruh, itu biasanya dikarenakan ada gangguan darah, ada kristal, ada sel yang banyak terdapat di situ, atau bakteri, ya. Jadi bisa saja misalnya seseorang melihat bahwa urinnya keruh, itu apa sih yang ada di dalamnya, itu bisa dilakukan penelitian tersebut. Ada banyak sekali, saya bahkan ada banyak ide tentang hal ini, ya. Sayang sekali kalau mahasiswa besok kalau pas sudah semester 5 itu mau dikasih pembagian bimbingan itu terus mereka bingung sendiri. Padahal dari materi yang PPT yang diberikan dosen itu bisa saja menimbulkan ide-ide untuk membuat karya tulis. Ya. Ini saya sudah banyak sekali ide yang ada di kepala saya, tetapi saya tidak bisa mengemukakannya di sini. Oke. Untuk pH ya seperti tadi, tetapi di pH di sini nanti diberi bantuan dengan objek gelas ya, dan ada pipet tetes serta pH. Ya, kertas pH, ya kalian tahu kertas pH itu kita pakai universal ya, sepotong kecil aja, terus kalian berikan satu tetes urin di atasnya, ditunggu 1 menit, kemudian dibandingkan dengan skalanya, ya skala warna, dan di situ ada nilai normalnya 4,6 sampai 8,5 ya. Untuk diet tinggi protein itu urin asam, ada kebanyakan huruf A ya, bukan asam, tapi asam ya. Diet tinggi protein urinnya itu asam, tetapi kalau dia seorang vegetarian urinnya basah. Wah, saya ada ide lagi nih, ini bisa nih buat penelitian 1 judul, 2 judul, luar biasa ya. Baik, menarik sekali ya. Nanti kalau bimbingan sama saya boleh deh ya. Untuk angkatan ini boleh semuanya materinya urin biar bareng-bareng gitu ya. Kemudian untuk cara berat jenis ya, berat jenis kita membutuhkan suatu alat yang dinamakan urinometer seperti ini ya, urinometer. Tentu saja menggunakan gelas ukur ya, biasanya digunakan adalah 25 mili ya. Bagaimanapun kalau urinnya kurang dari 25 ya, nanti bisa dilihat berapakah perbandingan pengencerannya ya, itu diperhitungkan. Nah, kemudian urinnya dimasukkan ya ke dalam gelas ukur, kemudian urinometernya dimasukkan dan diputar dengan ibu jari dan jari telunjuk, kemudian dibaca ya. Dibaca pada saat urinometer yang berputar itu tidak menempel pada dinding gelas. Ya, yang dilihat adalah di skala manakah permukaan urin tersebut. Ya, kemudian dibaca. Nah, adapun skala ini biasanya kan 0,2 ya. 0,2 satu garisnya. Jadi nanti kalian sebagai yang diperhitungkan. Nah, ini adalah BJ terbaca. Ya, BJ terbaca itu 1 titik berapa gitu ya. Terus ada suhu ruang. Jadi di ruangan itu harus diketahui suhunya. Kemudian di sini ada tulisan suhu, ya di sini kan ada tulisan suhunya. Jadi suhu tera dari urinometer ini berapa? Jadi kalian hitung dulu, suhu ruang dikurangi suhu tera dibagi 3 dikalikan 0,001. Nah, hasil perkalian ini baru ditambahkan dengan BJ terbaca. Contohnya adalah ini. Kalau misalnya nanti pada saat uji nasional atau kalian ujian akhir semester gitu ya, itu bisa saja kan nanti saya rencanakan di ujian akhir semester untuk praktek ilmu HISA ini nanti ada ujian tertulis ya, ada ujian tertulis CBT tentu saja ya, berkaitan dengan praktikum, dan ini nanti misalnya ada soal maka kalian harus bisa menghitung. Nggak perlu sebenarnya menggunakan kalkulator. Kalau pakai kalkulator nanti tidak, malah susah untuk dihitungnya, gitu ya. Nah sekarang coba dihitung. Kalau ini suhu terbacanya itu ini 1,0 ya, mohon maaf ini bukan 1 tapi
terukur 1, oke, ini ada kesalahan, nanti saya betulkan dulu ya. Ini maksudnya 16, ini kurang ya 16, berarti ini harusnya 18 ya. Jadi ini kalian hitung dulu, 25 dan 20 dibagi 3. Ini adalah 2 dibagi 5 ya, 2 dibagi 3 seperti itu ya, terus dikalikan 0,01. Ini kalau salah nanti saya betulkan dulu, ini kayaknya salah ya. Jadi nanti saya betulkan dulu sebelum nanti saya berikan kepada si pen ya. Nanti silakan dipelajari untuk diketahui bagaimana cara menghitungnya. Nah, sedangkan untuk normalnya adalah 1003 sampai 30 ya. Kalau BJ itu diketahui rendah, maka dia mungkin banyak mengkonsumsi cairan ya, atau memang sedang mengalami diuret. Jadi artinya dia kencing terus-menerus ya, atau dia mengalami diabetes insipidus dan atau mungkin sedang mengalami gangguan ginjal kronik. Tetapi untuk konsumsi tinggi karena cairan yang dikonsumsi, artinya kita itu mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang kurang ya, atau sedang mengalami demam. Nah, seperti itu ya. Dari BJ ini tadi aja saya udah bisa ada ide nih orang yang tentu saja harus pasiennya itu dalam kondisi sakit untuk bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian untuk protein urin. Nah, kita tahu bahwa pemeriksaan protein di dalam urin itu bisa menggunakan berbagai macam larutan sebenarnya ya. Salah satunya adalah larutan asam 6%. Ya, di mana bahwa prinsip dari protein urin ini adalah dia akan membentuk kekeruhan ataupun gumpalan dikarenakan adanya larutan asam. Sehingga pada titik isoelektrik protein yang terjadi karena pemanasan, maka dia akan membentuk suatu kekeruhan, butiran atau kepingan, bahkan gumpalan ini yang menandakan banyaknya kandungan protein di dalam urin. Nah, tentu saja alat yang kita gunakan adalah tabung reaksi, penjepit tabung, ada pemanas, dan juga larutan asam 6%, asetat 6%, dan beta-petas. Ya. Nah, ini nanti sebaiknya ketika kalian melakukan pemeriksaan protein, ini ada 2. Satu tabung itu tabung pertama digunakan untuk kontrol, tabung satunya untuk digunakan pemeriksaan protein. Karena apa? Ya, bisa saja pada saat terdapat kekeruhan, ya, itu urin yang awalnya keruh, ya, ini menjadi lebih keruh atau tidak, atau kekeruhannya hilang, seperti itu, ya. Sehingga kalian harus tahu membandingkan dengan yang ketika urin tersebut masih dalam kondisi belum ditambah dengan larutan asam asetat 6%. Ya. Nah, kemudian ini dipanaskan. Ya, dipanaskan. Nah, pemanasan ini adalah sebelum ditambahkan. Dilihat, oh dia akan hilang kekeruhannya misalnya karena memang urinnya awalnya keruh, atau oh dia tidak hilang kekeruhannya. Ditambahlah dengan asam asetat, baru dipanaskan lagi, ya, terus dilihat hasilnya. Ya, dilihat hasilnya. Karena kalau hilang ditambahi larutan asam asetat, berarti memang ada yang hilang tadi apa? Oh, asam karbonat, itu hanya asam-asam normal seperti itu, bukan karena protein. Kan proteinnya masih akan tetap ada, ya. Jadi nanti akan kelihatan apabila dia dipanaskan ulang. Nah, pada saat pemanasan ulang itulah nanti akan ada hasil. Nah, kalau tetap tidak ada kekeruhan misalnya, tadi waktu dipanaskan hilang, tapi ditambah asam asetat dipanaskan lagi, hilang. Memang tidak ada, ya sudah berarti memang urinnya negatif. Tetapi kalau kemudian timbul kekeruhan, maka artinya itu positif, sehingga kalian tinggal menilai. Apakah kekeruhan itu ringan ya? Ringan itu nggak ada butiran. Ya, butiran dengan kekeruhan biasa kan bisa dibedakan. Nah, itu dilihat, oh ringan saja, maka dia positif 1. Tetapi kalau jelas kekeruhannya dan terlihat sudah ada butiran-butiran, itu berarti positif 2. Dan kalau kekeruhannya sangat jelas dan dia berkeping-keping, itu dia positif 3. Tetapi kalau sampai urinnya itu terlihat sangat keruh, bahkan dia menggumpal, ya, maka dia
dia dinyatakan sebagai positif 4. Nah, pemeriksaan urin dengan penambahan larutan asam asetat 6% ini merupakan pemeriksaan semi kuantitatif. Ya, kalau tadi tidak ada dikatakan baik. Kalau dikatakan, kenapa dikatakan semi kuantitatif? Karena dia memiliki perkiraan kandungan protein yang ada di dalamnya. Jadi seperti kalau positif 1 kandungannya sekitar 0,01 sampai 0,05%. Kalau positif 2 0,05 sampai 0,2%. Kalau positif 3 0,2 sampai 0,5%. Dan kalau positif 4 maka dia lebih dari 0,5%. Ini namanya semi kuantitatif. Dan normalnya urin kita tidak boleh mengandung protein. Ya, kalau ada protein maka suatu indikasi adanya gangguan di dalam tubuh kita. Ya, kemungkinan ada gangguan pada fungsi ginjal. Itu perlu pemeriksaan lebih teliti lagi, ya, dengan parameter yang lain. Nah, pemeriksaan yang kedua untuk kimia rutin urin yaitu pemeriksaan glukosa atau gula reduksi, di mana bahwa prinsipnya glukosa nantinya akan mereduksi CU sulfat, ya, karena CU sulfat ini ada di dalam reagen genetik, ya, di mana pembuatannya adalah dalam suasana basah karena ditambah dengan natrium bikarbonat, ya. Nah, dia nanti reaksinya setelah dipanaskan itu akan membentuk CU2, ya, CU2, ECU oksida, kupri oksid, ya. Dia bisa mengendap dan berwarna kuning sampai merah itu tergantung dari kadar glukosa atau reduksi di dalam urin tersebut. Nah, di dalam hal ini tentu saja kalau misalnya asam asetat 6% tadi untuk pemeriksaan protein, itu kalian harus bisa membuatnya. Kalau persen itu sangat-sangat gampang. Ya, kalau larutan asam kalian tahu bahwa itu adalah larutan. Jadi asam asetat itu adalah larutan. 6% artinya Anda membuat 6 ml ditambah dengan APAD sampai dengan 100 ml. Itu 6%. Jadi kalau persen itu mili atau gram sampai dengan 100 gram ataupun mili, gitu ya. Tergantung dalam bentuk dan apa yang akan kita buat. Tetapi kalau untuk reagen genetik itu ada resepnya, ya. Resep reagen genetik itu adalah ada campuran dari berbagai kristal ataupun serbuk. Nah, untuk kalian semuanya harus tahu apa itu isi reagen genetik. Ya, isi reagen genetik itu apa? Itu harus tahu. Nah, itu harus kalian hafalkan. Tidak perlu menghafalkan dalam arti komposisi beratnya, ya, ketika membuat reagen genetik itu tidak perlu melihat komposisi berapa gram gramnya, tetapi kalian harus tahu bahwa ada apa saja di dalam reagen genetik tersebut. Karena nanti kalau kalian uji kompetensi nasional itu kadangkala akan ditanyakan tentang isi reagen tersebut, ya. Jadi kalian harus tahu. Kemudian cara kerjanya, nah ini yang sering sekali kebalik-balik kalau mahasiswa praktek di laboratorium, ya. Ini ada komposisi perbandingan untuk pemeriksaan reduksi urin, ya. Itu kalau untuk reagen genetiknya 5 mili, maka yang dimasukkan adalah 8 tetes urin. Ya, jadi urinnya benar-benar netes, dihitungi. Tetapi kalau misalnya kalian bekerja mau ngirit nih, genetiknya saya kurangi jadi 2,5 boleh, tetapi urinnya harus berkurang juga menjadi 4. Ya, jadi kalau misalnya praktek di laboratorium, kebetulan reagen genetiknya kok tinggal sedikit, saya kurangi aja deh separuh ya 50%. Maka ini menjadi 2,5, yang ini menjadi 4 tetes. Ya, yang penting sebanding. Nah, ini dikocok, ya, dicampur, dihomogenkan, kemudian dipanaskan.
Ya, dengan cara bagian bawah tabung itu dipanaskan, ya, kena api gitu, dan dipanaskan sampai mendidih. Tapi jangan sampai meletup ya, muncrat gitu maksudnya. Terus nanti dibaca hasilnya, ya. Kalau tetap biru karena reagen benefit itu warnanya biru, maka itu dikatakan negatif. Sekalipun mungkin agak keruh atau ada biru jernih atau sedikit kehijauan seperti itu ya. Tapi hanya sedikit, jadi masih ada campuran antara biru dan hijaunya gitu ya. Hijaunya itu hijau biru gitu, tapi keruh itu dia negatif. Tetapi kalau hijaunya sudah lebih terlihat, bahkan hijaunya itu agak kekuningan dan tetap keruh, maka ini positif 1. Sama dengan tadi reduksi, dia memiliki konsentrasi reduksi di dalam urinnya, ya 0,5 sampai 1%. Kemudian kalau ternyata dia mengendap, ya, dan dalam arti terlihat keruh dan warnanya kuning, itu positif 2 dengan kandungan glukosa 1 sampai 1,5%. Dan kalau warnanya oranye itu positif 3, itu kandungan glukosanya 2 sampai 3,5%. Nah, kalau sampai berwarna merah bata, itu berarti kandungan glukosanya lebih dari 3,5%. Nah, ini tentu saja pemeriksaan reduksi secara semi kuantitatif, ya, seperti itu. Nah, baik, ini sampai di sini. Nanti kita lanjut di minggu depan, ya. Kita lanjut di minggu depan untuk urin khusus, ya, urin khusus dan juga sedimen urin. Nanti saya jelaskan di minggu depan. Yang terakhir nanti spermatozoa, ya. Mungkin mau ada yang ditanyakan, kita diskusi. Kalau yang tentang pancingan saya tadi besok ya, besok ya. Kalau kalian sudah, kalau saya jadi bimbingan saya boleh ya. Silakan nanti dipelajari dulu. Ini beberapa tadi masih ada agak kurang tepat. Nanti saya betulkan dulu ya, Mbak Elma. Ya, nanti kamu materi-materi yang kemarin sudah ada toh? Sudah saya berikan atau belum, Elma? Sampun Bu, sampun dikasih ke si pen. Oh ya, si pennya emang ya kita iya. Firza Bu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu sekarang sedang ada keperluan lain saya, jadi tidak bisa lebih maksimal untuk bertatap muka dengan kalian. Kita lanjut minggu depan ya, diskusi urinnya ya. Oke Bu. Oke, kita lanjut minggu depan untuk diskusi urinnya ya. Nanti urin khusus sama urin ini boleh, urin rutin boleh. Nanti kita lanjut berikut dengan sedimennya. Oke, begitu ya. Oke, baik. Saya akhiri ya. Mudah-mudahan tadi memberikan manfaat untuk kalian semuanya dan juga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Saya live ya.